Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatan li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa 'ada an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara'ahul qay'u fala qada'a alaihi wa man istaqafa alaihi al-qada'u. Rawahul khamsah wa 'allahu Ahmadu wa qawahu Daruqutni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, satu riwayat hadis daripada sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahul qay'u, maka siapa orang yang mendadak muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada atas dirinya. Wa man istaqa'a, tapi barang siapa yang menyengaja muntah, fa'alaihil qada'u, maka wajib atas orang tersebut untuk mengqadanya. Rawahul khamsah, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang lima. Wa 'allahu Ahmadu, dan menganggap Imam Ahmad akan hadis ini ilal. Wa qawwahu Daruqutni, dan dikuatkan hadis ini oleh Imam Ad-Daruqutni. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah tsumma alhamdulillah, di hari yang penuh keberkahan ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat hati buat kita. Hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita hadis ahkam yang berkaitan tentang ibadah puasa. Kita sudah sampai kepada hadis yang berbicara tentang perkara-perkara apa sajakah yang dapat membatalkan puasa. Kemarin kita sudah bahas segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita,
maka hal itu dapat membatalkan puasa dan orang itu wajib mengqadha puasanya. Maka aspek dalam hukum Islam menurut mazhab Imam Syafi'i mengatakan, kalau segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu mayoriti itu membatalkan puasa. Tapi kalau segala sesuatu yang keluar pada diri kita, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Apa? Tidak sengaja keluar sperma tidak batal puasa. Meneteskan air mata tidak batal. Keluar congek 1 kilo tidak batal. Buang tai tidak batal. Sampai muntah pun kalau memang itu keluar dengan sendirinya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa, kecuali muntah yang memang disengaja batal dia. Mana muntah yang disengaja? Di kodok-kodok tuh. Di kodok-kodok tuh kasih apa namanya sih? Lak-lakannya di mana gitu. Mualnya keluar muntah batal. Kenapa? Unsurnya bukan muntah, menyengajanya. Justru orang kalau mendadak pengen muntah, mual gitu, maka harus dimuntahkan. Puasanya nggak batal dan nggak wajib mengkodok puasa. Tapi kalau dia mau muntah, justru udah mau keluar di tenggorokan, ditahan, ditelan lagi, maka justru batal puasanya. Kenapa? Sudah menelan sesuatu yang ada pada tenggorokan, ditelan lagi. Yang kedua, bahkan bendanya najis, mau keluar, sini nih, kecampur air liur kita, masuk ke mulut tuh, udah najis tuh mulut, ditelan lagi tuh, udah batal, mulutnya najis, kudu dibersihin. Jadi kalau mau muntah-muntah saja. Dan tidak dianggap sengaja. Orang yang memang naik kendaraan tidak diajak sengaja gitu. Dia memang nggak biasa naik angkot gitu. Satu ketika harus naik angkot gitu. Biasa naik Alphard, naik angkot gitu kan beda jauh. Naik di angkot gitu dia. Nggak sengaja keluar muntah gitu. Nggak batal puasa. Walaupun muntahnya keluar semua tuh, Indomie pakai telur, pakai sawi, pakai cabai, keluar semua tuh utuh lagi tuh. Nggak batal puasanya. Tapi yang disengaja batal. Sperma keluar nggak batal. Tapi kalau disengaja batal. Tepak lagi, tepak lagi, tepak lagi. Tarik ke atas lagi, tarik ke bawah lagi. Iseng gitu. Kan ada yang iseng gitu kan. Kalau cewek kan isengnya begini tuh. Kalau kita kan gini lagi. Muncrat gitu. Yang kebayang yang lain udah batal dia. Udah tahan, batalin, tahan makannya maghrib, tapi nanti wajib mengqadha puasanya. Bisa dipahami? Nah, ini ketentuannya. Nah, hadis berikutnya ini adalah hadis yang berkaitan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Nih, yang hadis berikutnya sampai habis itu hadis yang berkaitan tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Lalu orang yang tidak melakukan ibadah puasa itu dia memiliki 3 ketentuan aturan. Pertama, ada yang wajib mengqadha puasanya saja. Ada yang wajib mengganti puasanya dengan fidyah saja. Ada orang yang wajib mengqadha puasa juga dan wajib membayar fidyah juga. Jadi harus dipahamin siapa orang yang wajib membayar fidyah itu. Nah, sekarang siapa saja karakter orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Satu riwayat hadis daripada sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai kepada keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja amal fathi ila Makkah, maka keluar Nabi pada tahun Fathul Mekah itu ke kota Mekah, fi Ramadhan, yang terjadi di bulan suci Ramadan. Hatta balagha Qura'al Ghamimi, sampai Nabi ke daerah Qura'al Ghamim. Fasoman nasu, maka pada berpuasa mereka manusia pada saat itu.
Summa da'a, kemudian Nabi meminta biqadahi min ma'in, dengan segelas daripada air. Farrafa'ahu, maka Nabi mengangkat gelas tersebut. Hatta nadharan nasu, sehingga melihat manusia ilaihi, kepada Nabi. Fasyariba, lalu Nabi meminum air itu. Summa qila lahu ba'da zalika, maka kemudian dikatakan kepada Nabi sesudah kejadian itu, inna ba'dun nasi qad shoma, sesungguhnya ada sebagian manusia yang melakukan ibadah puasa. Faqala, maka Nabi mengatakan, ulaikal usatu, merekalah orang-orang yang tetap berpuasa adalah orang-orang yang bermaksiat, merekalah orang yang bermaksiat. Wa fi lafzin, dan pada lafaz riwayat lainnya, faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad syaqqa alaihi musyamu, sungguh merasakan berat di dalam melakukan ibadah puasa. Wa innama yantaziruna, dan sesungguhnya mereka hanya menunggu fima fa'alta, dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a biqadahin min ma'in, maka Nabi meminta daripada segelas air. Ba'dal asri, sesudah pelaksanaan sholat asar. Fasyariba, dan Nabi meminum air tersebut. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pertama yang berkaitan tentang siapakah orang yang boleh pada saat bulan puasa tidak berpuasa. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi hadis ini berkaitan tentang cerita Nabi ketika Nabi pada saat perjalanan dari kota Madinah mau ke kota Mekah, mau terjadi Fathul Mekah. Tanggal 17 Ramadan terjadi Fathul Mekah. Nabi dengan para sahabat-sahabatnya itu jalan kaki dari kota Madinah berangkat ke kota Mekah. Naik kendaraan saja itu kita kurang lebih hampir 3,5 jam. Bagaimana jalan kaki dilakukan di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Dalam sejarah 5 kali Nabi bersama para sahabat perang di bulan suci Ramadan itu 5 kali. Perang siang bolong, perang puasa 5 kali. Bahkan gali parit pada perang Khandaq itu dilakukan Nabi dalam keadaan puasa bersama para sahabat-sahabat Nabi. Jauh sebelum itu terjadi Fathul Mekah, Nabi bilang, ayo datang, kita datangi kota Mekah, karena Allah berjanji, idza ja'a nasrullahi wal fath, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk kembali menguasai kota Mekah. Maka jalanlah Nabi berbondong-bondong nih bersama para sahabat, termasuk ada sahabat Jabir bin Abdullah. Di tengah perjalanan sampai kepada daerah Qur'al Ghamim, itu udah rame sahabat Nabi itu. Sudah rame. Apa mereka rame? Mereka banyak yang megang tenggorokan, merasa haus gitu. Satu riwayat dikatakan ada yang ngadu sama Nabi, Nabi itu lihat sahabatmu, kenapa? Sudah megang tenggorokan, kayak mereka orang yang kehausan. Dalam satu riwayat yang lainnya, Nabi enggak pakai ngeliat, Nabi tahu gitu. Nabi lihat kondisi gitu, lemes gitu. Tadinya gagah tuh jalan kayak ngesrek gitu, kayak orang lemes gitu. Maka melihat kondisi itulah, maka Nabi besar Muhammad SAW memanggil salah seorang sahabatnya, ambil sini segelas air minum, ambil bawa ke sini. Diambil oleh sahabat, Nabi bilang gini, lihat ini, sahabatku, ini air putih segelas, aku minum sekarang. Minum. Padahal itu sudah masuk habis asar, berarti mau maghrib berapa menit lagi? Tinggal 2 jam lagi. Nabi minum. Minum. Maka ada sahabat yang bilang, ya Rasul, itu ada sahabat disuruh minum nggak mau. Ulaikal usatu. Dia adalah orang yang durhaka. Suruh minum dia. Batalin suruh minum. Kenapa? Nabi lihat itu orang lemes banget gitu. Suruh minum udah biru gitu. Nggak usah, masih kuat. Bismillah, Allahu Akbar. Tapi dipapa gitu. Kata yang apa? Lu nyusahin minum. Keplak juga nih.
nggak usah minum, suruh minum dia, akhirnya batal. Inilah yang jadi istidlal dari sahabat kita dari mazhab Imam Syafi'i dan ashabuna, maksudnya mengatakan ada ketentuan bahwasannya apabila orang dalam keadaan berpergian dan dalam keadaan yang masyaqqah, maka diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa dengan beberapa catatan. Catatan yang pertama, ulama mengatakan, mayoriti mengatakan, perginya itu haruslah jarak di mana seseorang boleh daripada mengqashar sholatnya. Jarak yang seseorang boleh mengqashar sholat, maka di situ seseorang boleh untuk tidak berpuasa. Jarak dari rumah saya Parung Bogor masuk ke kampung istri saya Cirebon itu sekitar 199 km. Sedangkan jarak yang diperbolehkan untuk qashar sholat itu 89 kilo sampai 90 kilo. Anggap 89 kilo. 199 lewatin apa enggak? Lewat. Kalau saya ke Cirebon di bulan Ramadan dalam keadaan musafir, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi kalau jalan dari sini perginya ke Pasar Kebayuran, pulang ke Ciledug, kan Ciledug Banten itu, luar kota kan, Ciledug Banten ini Jakarta, atau ke Ciputat Provinsi Banten, nggak boleh. Kenapa? Tidak sampai jarak daripada mengqashar sholat. Itu ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, haruslah berpergiannya itu di dalam perkara yang mubah. Tidak boleh perginya itu kepada perkara yang diharamkan. Mau ngapain pergi ke Cirebon? Pengen betak, pengen bunuh orang. Kenapa? Gedek nih, adik gue digodain, pengen gue bunuh nih. Itu perjalanan yang diharamkan, nggak boleh dia batalin puasanya. Nah, yang terpenting yang ketiga nih, apa? Kalau dia mau mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, maka dia harus berjalan sebelum sebelum terbitnya fajar. Jadi dia keluar sebelum waktu subuh. Jadi datang waktu subuh, dia sudah keluar dari bilatnya, dari kelurahannya. Kalau dia mau ke Surabaya, berangkatnya jam 3 pagi, jam 2 pagi. Kalau dia berangkatnya sesudah sholat subuh, mayoritas ulama mengatakan dia nggak boleh membatalkan puasanya. Jadi berangkatnya sebelum waktu subuh, bukannya jam 7:30. Habis sahur, bangun tidur, bangun istri, bangun bang 7:30 jalan gitu. Tengah jalan buka roti, bukan itu. Mayoritas ulama bilang sebelum waktu subuh jalannya. Yang keempat, ada yang mengatakan lil masyaqqah, memang perjalanannya berat. Jalan nih Pak, dari Jakarta jam 2 pagi, perginya ke Surabaya naik motor Mio. Jakarta Tanjung Pulau Gadung, dari kantor TV One kemarin tuh, dari Pulau Gadung jalan ke Surabaya jam 2 malam naik motor Mio. Itu kira-kira perjalanan siang naik motor Mio tuh dari Jakarta pergi ke Surabaya gitu. Itu masyaqqah, berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat itu, udah bawa barang, bawa motor, dia boleh. Tapi kalau yang berangkatnya sebelum pagi, udah pagi jam 6 ke Surabaya 860 kilo, terbang naik pesawat 1,5 jam, naik yang first class nikmat, dia mah nggak ada tuh. Kalau bisa jangan batalin puasa. Jadi 4 catatan paling kuat kata ulama, jaraknya haruslah jarak yang boleh sholat qashar. Yang kedua, perginya pergi yang mubah, pulang kampung silaturahim boleh. Tapi kalau melakukan perbuatan kejahatan yang diharamin nggak boleh. Yang ketiga, dia pergi sebelum datang waktu sholat subuh, sebelum subuh udah jalan dia. Yang keempat, ada masyaqqah yang berat di dalam perjalanannya. Kalau ada 4 hal ini, boleh dia tidak berpuasa, nanti dia wajib mengqadha puasanya pada hari-hari selain daripada hari-hari di bulan suci Ramadan. Ini orang pertama yang boleh. Jadi Bapak silahkan mudik.
Paling kopi kalau cuma tumbang pulangnya ke Kuningan, bawa mobil pribadi, jangan. Tapi kalau memang harus pulangnya ke Surabaya, naik sepeda motor, itu boleh. Apalagi kalau pulangnya cuma ke Sukabumi, Cianjur, itu mah bukannya mudik, sambil jalan-jalan itu. Banyak ngeliatin villa, itu mah nggak berat itu. Bisa dipahamin ini. Ini yang orang yang pertama. Nah, dia boleh tidak berpuasa, nanti dendanya dia wajib mengqadha puasa saja pada waktu selain bulan Ramadan. An Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis dari sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami, semoga Allah meridhoi kepada beliau, annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan, atau dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ajidu fi quwwatan ala siyami, wahai Rasul, sesungguhnya aku mendapati diriku adalah orang yang kuat di dalam melakukan ibadah puasa, fi safari, sekalipun di dalam perjalanan. Fahal alayya junahun, apakah tercela perbuatanku kalau berpuasa pada saat perjalanan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun, keringanan itu adalah sebuah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha, siapa orang yang mengambil keringanan itu, fahasanun, maka dia sudah melakukan kebaikan. Waman ahabba an yasuma, siapa orang yang suka untuk melakukan ibadah puasa, fala junaha alaihi, maka tidak ada celah terhadap dirinya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya pengen bilang begini, inilah Islam hebatnya begini. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin dan agama yang toleransinya tinggi kepada umatnya, orang Islam. Apa salah satunya? Ada kemudahan yang Allah berikan pada setiap kewajiban yang ditetapkan. Sholat wajib berdiri bagi yang mampu. Yang nggak mampu dikasih keringanan sholat dalam keadaan duduk, nggak mampu dalam keadaan berbaring, tidak mampu dengan isyarat, nggak mampu juga baru disolatin, dianggapnya mati. Begitu pula dengan melakukan ibadah sholat, ada rukhsahnya. Orang yang pergi ke kampung halaman, pulang kampung, boleh sholatnya itu dijamak dan dikosor. Yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, ini diperbolehkan. Sekarang kalau ditanya nih, kita mau ngambil yang 2 atau 4, kita mau sholatnya mau dijamak atau tidak, kata Nabi terserah. Orang yang ngambil keringanan itu pahalanya sama, yang ingin melakukan seperti biasa normal, pahalanya juga sama-sama bagus. Kata Nabi, nggak ada masalah. Kayak bapak misalkan gitu, dikasih pulang gitu, Bang Odi hari Rabu boleh silahkan pulang kerja jam 12. Tapi kalau Bang Odi mau di sini sampai jam 4 juga nggak apa-apa, nggak masalah. Gaji mah tetap nambah mah enggak gitu. Kan udah ditentukan ganjaran pahalanya. Terserah Bang Odi. Bang Odi mau di sini jam 12 boleh, mau pulang jam 4 silakan. Gaji tetap. Kecuali nemenin set box tuh, ditemenin, dibegadangin gardu misalnya. Sama nih. Begitu pula orang yang puasa. Nabi waktu melihat orang ini udah nggak kuat, Nabi bilang puasa, batalin nggak? Masih kuat, Nabi tanggung 2 jam lagi, nggak boleh, sakit. Ini perempuan tuh begitu tuh, melilit gitu. Aduh sakit gitu. Udah batalin, gak mau, tinggal setengah jam lagi. Jangan usus buntu, minum, batalin. Nanti kodok lagi di waktu yang sehat. Ini Nabi sahabatnya gak kuat, sampai Nabi bilang ulaikal usatu, itu adalah orang yang durhaka. Gak boleh, jangan sampai membawa masalah dengan puasa terhadap dirimu, gak boleh, batalin. Tapi ada sahabat Nabi namanya Hamzah bin Amr al-Aslami, memang fisiknya kuat. Jangankan sambil perang, jangankan dalam perjalanan, bahkan dikatakan puasa dahar kuat dia. Waktunya buka puasa, dia bukanya jam 10 masih kuat, nggak marah-marah gitu. Maka dia bilang, Nabi kalau saya nggak batalin puasa, bagaimana menurutmu ya Nabi? Kata Nabi, orang yang ngambil keringanan tidak puasa itu juga bagus, hasanun. Tapi orang yang suka berpuasa dan melakukan ibadah pada saat dia masyaqqah, maka orang itu dapat ganjaran yang lebih dan luar biasa. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu
baik dan bagus buat kalian. Artinya apa? Orang kalau yang paham nilai kualitas ibadah puasa, pasti dia nggak bakal mau batalin puasanya, nggak bakal mau dia. Kayak orang, saya pernah cerita berulang kali, saya cerita di sini gitu. Ada ustadz di Kebayuran Lama gitu. Dia puasa tenang banget. Mau buka puasa jam 5:30, mau buka puasa 5:30. Mau minum nih, udah iklan beduk, udah habis kultum di TV, baru dikit lagi nih air hangat udah keluar, korma udah disiapin, istrinya nyolek, Bang Haji, apa? Itu anak kita. Iya, Leha, kenapa? Dari semalam sampai gini hari belum pulang-pulang, anak sematawayang gadis, cakep. Itu bapaknya kemana dia nggak tahu, dia cari itu anaknya. Dia teleponin temennya, dia naik motor dicari, samperin rumah temennya nggak ketemu. Ketemu anaknya jam berapa? 2:30 pagi. 2:30 pagi. Nggak buka puasa dia, nggak lapar. Ketemu nih anaknya, baru dibilang, aduh lapar banget, jam berapa? 2:30. Itu ada spirit dalam diri seseorang sehingga ada kemampuan di luar batas kemampuannya. Satu contoh lagi, di Radio Dalam tuh rumah orang tua saya, itu RRI pernah kebakaran tuh, bedeng itu kebakaran. Lagi kebakaran, ada orang bangun tidur udah sepuh, umur bapak kali ada umur 52 gitu, 54. Kasih tahu bangun cepetan kebakaran gitu. Dia kaget gitu, dia masuk ke rumah ibunya, dia nyelamatin barang, dia gotong lemari 3 pintu, sama baju-baju sama isi-isinya diangkat sendirian, digotong, dibawa keluar, kalau sekarang air Petra gitu, dibawa ke Petra, dia lalu bolak-balik 2 lemari dibawa sama dia. Apinya padam gitu, dia kaget, kok gua kuat ya gotongnya. Sekarang nih sama maknya suruh balikin lagi, geser lemari aja nggak kuat. Kenapa? Ada spirit di dalam dirinya. Orang kalau punya spirit semangat dalam dirinya dalam ibadah puasa, jangankan cuma capek macul, bahkan lebih daripada itu, orang itu nggak bakal batalin puasa. Kenapa? Wa antasumu khairul lakum. Allah cinta sama orang itu karena ganjarannya lebih besar. Itu surga wanginya, nikmatnya surga gitu. Masa kalah gitu sama tenggorokan? Nggak mungkin. Bahkan orang yang sakit parah pun pasti dia lebih milih berpuasa daripada meninggalkan puasa. Ini wa antasumu khairul lakum. Makanya saya bilang kalau nggak masyakoh, Bang Odi jangan, Bang Ipul puasa. Tapi kalau masyakoh, lakukan itu. Tapi buat amalia boleh dilakukan. Besok ada tugas, terbang ke Surabaya, naik flagnya, perangkatnya jam 3 pagi. Nggak capek, terbang, ya kan, nyampe sono jam 6 pagi kan. Mau ngamalin ilmu, nggak puasa, silakan. Tapi kodok nanti. Tapi kalau berangkat nyampe jam 6 doang gitu, naik pesawat dingin, naik mobil dikali, itu nggak perlu dibatalkan puasa. Bisa dipahami? Nah, jadi kondisional. Nah ini sekarang kita bahas tentang fidyah. Masih bisa waktunya? Cukup Bang Ipul? Masih ada 20 menit lagi ya. Ini yang pertanyaan gitu, jangan sampai salah. Ustadz bilang itu bayar fidyah. Fidyah apa? Sholat apa puasa? Yang disuruh bayar fidyah puasa apa sholat? Jangan sampai salah, orang tua di lebaran ketiga, di puasa ketiga meninggal, anaknya bayarin zakat buat emaknya yang meninggal. Kira-kira betul apa betul? Betul apa betul? Salah, orang dia nggak ketemu 2 hari kok. Hari terakhir di bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, artinya malam takbiran. Yang wajib bayar zakat itu yang ketemu dengan malam takbir. Adapun dia zakat sebelum waktunya itu hukumnya mubah-mubah saja. Nah, sekarang siapa yang harus bayar fidyah? Nah, di sini dijelaskan ada orang juga nih yang dia boleh tidak berpuasa tapi nanti ada damnya, ada dendanya. Siapa? Yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan hadis ini oleh sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau mengatakan, rukhisa li syaikhil kabiri, diberikan keringanan bagi orang yang sudah sepuh dan tua renta. Di atas 40 tahun, ya udah sepuh. Orang dia bilang memang udah sepuh dah gitu. Kan ada sekarang orangnya masih muda belaga tua kan.
umurnya mah 38, uban mulu, banyak pikiran gitu, uban ngomong di dalam di berat-beratin, alhamdulillah nih emang gitu. Padahal umurnya 38. Ini enggak yang benar-benar sepuh. Kata Ibnu Umar, diberikan keringanan bagi mereka orang-orang yang sepuh, yuftiru, untuk tidak berpuasa. Artinya futur itu makan. Wa yut'imu, dan dia harus dendanya memberikan makan, an kulli yaumin, pada setiap hari itu, miskinan, pada setiap orang miskin. Wala qadha'a alaihi, dan tidak ada kewajiban atas dirinya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Rawahu Daruqutni wal Hakim wa shahahu, meriwayatkan hadis ini Imam Daruqutni, Imam Hakim, dan mensahihkan akan hadis ini. Yang kedua nih tadi, kalau orang itu berpergian, maka berpergian ini masyakoh buat dia, jaraknya sudah jarak orang sholat boleh dikosor, jalannya sebelum waktu fajar, maka dia dapat keringanan tidak puasa, dendanya bayar puasa doang. Kalau orang yang kedua ini, kalau ada orang yang tua renta gitu, yang udah berusaha puasa, syaratnya dia berusaha dulu puasa. Sahur dia makan tuh, sahur anggaplah 4:30 sahur nih, gak lama azan subuh, abis azan subuh lemas gitu, gelepak gitu, baru banget sahur tuh gelepak, ya Allah pusing, kok ada bintang-bintang gitu. Udah nggak usah pakai tanya, ambilin teh panas, walaupun habis sahur tuh minum, emang belum beduk subuh ya gitu. Udah beduk minum aja, baba nggak usah buat, baba masih kuat, tapi matanya udah ke atas, baba masih kuat, jangan kasih minum. Udah baba udah berusaha puasa nih, syaratnya yang dibilang tua renta tuh harus berusaha dulu puasa, sahur berusaha dulu, bukan berarti dari malam begadang nih, iya besok kan nggak puasa, baba udah tua, enggak yang begitu, yang dia puasa dulu, nyoba dulu. Sama kayak orang sakit, nyoba dulu dia, bukan dari malam udah nonton bola Argentina menang lawan Kroasia misalkan, dia nonton gitu, dibilang tidur besok kan sahur puasa, kan udah tua, belum nyoba, ini nggak boleh dibayarin fidyah, nggak boleh. Dia udah puasa nih, azan subuh gelingan, bikinin teh panas suruh minum, udah nggak usah puasa gua gimana. Nah, kata Bang Ipul yang ngaji, nggak bawa, nanti puasanya diganti bayar fidyah. Berapa Bang Ipul? 1 mud setiap 1 hari dari yang baba tinggalin puasa. Baba nggak usah mikirin, nanti saya yang bayarin, tenang aja Terus gua kodo puasa wajib nggak wajib, karena udah diganti dengan bayar fidyah. Berapa fidyah? 1 mud. 1 mud itu berapa? 6,75 ons. 1 liter dah. Kalau mau lebih bagus lagi, dilempengin 1 kilo aja 1 hari. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Tapi harus niat waktu ngasih, nih bayarin fidyah dari orang tua yang nggak mampu berpuasa. Sedekahin kepada cuma 2 orang yang boleh terima, fakir miskin. Fidyatun to'amu miskin, cuma 2 orang. Miskin itu nggak cukup buat biaya sehari, fakir lebih parah lagi tuh. Makanya fakir miskin itu yang boleh dikasih. Ustadz nggak boleh nerima, kecuali ustadznya miskin. Makanya kalau bilang fidyah jangan nerima ustadznya, kan orang buat orang miskin, kok ustadznya yang nerima? Jangan, saya orang kaya, mobil saya expander, masa saya dikasih uang gini? Nggak boleh gitu, kasihnya yang, kecuali miskin ustadznya nih kalau keluar pintu aja kejedot pintu, saking apa rumahnya pendek, baru nerima fidyah. Paham? Jadi fidyah pertama kepada orang tua yang memang dia dalam keadaan tua renta, dia sudah mencoba mau berpuasa tidak bisa, maka orang tersebut diperbolehkan tidak berpuasa dan nggak wajib qadha dan diganti dengan bayar fidyah. Kapan bayarnya? Boleh saat itu juga, hari itu, dengan catatan ketemu dulu maghribnya. Artinya dia nggak puasa hari ini gitu, nanti bayarnya maghrib atau ketemu subuh baru boleh, atau mau dikumpulkan nanti mau malam takbiran boleh, atau di luar daripada bulan Ramadan diperbolehkan, yang pasti kudu dibayar. Ini yang tua renta nih, yang udah nggak kuat. Begitu pula dengan orang yang sakit. Tapi orang sakit itu dibagi 2.
Ada orang yang sakit, yang sakitnya itu parah dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Nggak bisa dia diharapkan kesembuhannya. Ada orang yang sakit masih bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi begitu ayatnya, wa in kana minkum maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa orang yang dalam berpergian atau dalam keadaan sakit, boleh dia tidak berpuasa, ganti pada hari-hari selainnya. Ayat itu sakit apa yang dibolehkan tidak berpuasa? Kata Imam Daud Az-Zahiri, segala macam yang namanya penyakit boleh seseorang tidak berpuasa. Kata Imam Daud Az-Zahiri, termasuk jerawat. Jerawat di hidung, sakit nih, aduh sakit, boleh nggak puasa? Kenapa? Sakit. Ini Imam Daud Al-Zahiri. Kata Imam Syafi'i nggak begitu. Yang boleh dia tidak berpuasa adalah orang yang memang sakitnya, kalau dia berpuasa memang ada masyakoh membahayakan dirinya, baru boleh dia tidak berpuasa. Tapi ketentuan hukumannya beda-beda. Kalau orang yang sakitnya parah, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, udah koma gitu, maka dia tidak perlu berpuasa, tapi nanti membayar fidyah pada setiap hari ketika dia meninggalkan puasanya. Berapa lama? 30 hari, 30 kg beras. Buat apa? Bayar puasa yang dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Udah nggak punya kemampuan diharapkan sembuh. Kan ada kan yang udah komanya 12 tahun. Ada orang nggak jauh dari masjid Bacang situ. Maka dia bayarnya sama orang tua renta. Tapi kalau orang yang sakit, yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia nggak boleh bayar fidyah, tapi wajib mengqadha puasanya. Puasa mules gitu, malamnya makan asinan kebanyakan, setengah baskom, dimakan, diurep kuahnya, dia makan, melilit perutnya kan. Datang semua, ampun, minta proma, kata mamanya, lu puasa kagak kuat, mami lanta mah minta berak lagi kan. Waduh, gelisah nih dia nih. Ini mah sakit perut ini mah mules. Kira-kira mules bisa sembuh apa enggak? Jangan, waduh kamu nggak puasa bayar fidyah aja, bukan. Orang ini wajib kodok puasa. Ya udah kasih minum obat, batal nih dia puasanya, nggak apa-apa. Tapi nanti waktu dia sehat wajib bayar kodok puasa, bukan bayar fidyah. Jadi bukan semua orang sakit dibayar fidyah, yang tidak bisa diharapkan sembuh baru bayar fidyah. Paham di sini ya? Iya, kalau yang kayak ini sakit gigi doang gitu, waduh fidyahin kagak. Lu bukan fidyah, lu cabut gigi lu PA, nanti baru lu bayar puasa. Kan kebangetan lebay. Paham ini? Paham nggak? Nah ini. Nah, siapa lagi mereka dari ayat ini? Berarti kan masyakoh kan? Masyakoh tuh berat gitu. Orang sakit kan berat itu. Wah berat, bahaya nih. Kalau saya puasa bahaya. Tapi sakit saya masih bisa disembuhkan, maka saya wajib qadha puasa. Tapi kalau kita ngeliat tuh, gitu. Itu mah jangan bilang, jangan video qadha puasa, mati cepet langsung titit merah, gak boleh. Kita yang tahu keadaan, kita tahu, oh ya udah ngapain maafin. Kita tahu nih sakitnya nih berapa lama nih si Pula nih, dihitungin kita, kasih tahu keluarganya, bantuin, Bang Anggi maaf nih. Itu pembantunya saya hitungin sakitnya hampir 30 hari itu. Aneh jenguk di Ramadan awal sama kasihan tuh, bayarin 30 kilo fidyah buat dia, tolong. Oh ya, kayak begitu. Kalau yang sehat ingetin 2 hari nggak puasa bayar. Nah, siapa lagi yang masyakoh? 2 orang lagi ada yang masyakoh. Siapa? Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Maka ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, maka dia boleh untuk tidak melakukan ibadah puasa dan mengganti pada puasa pada hari-hari selain dia masyakoh itu. Tapi dengan beberapa catatan. Kalau ada orang yang hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir kepada dirinya dan si janin bayi. Waduh, kalau saya puasa nih, air susunya dikit, nggak puasa aja kadang-kadang tiris,
dihabisin bapaknya. Kadang-kadang, atau enggak memang tiris gitu sedikit gitu, udah makan bayam, makan daun kapuk, sampai batang-batangnya direbus masih aja sedikit gitu. Khawatir nih kondisi bayi. Berarti kan kondisi saya sama kondisi bayi ini. Kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri atau kondisi dia dan bayinya, maka dia hanya cukup untuk membayar puasa saja. Yang boleh dia membayar fidyah. Kenapa Bang Anggi udah kejauhan, kelamaan? Kalau kejauhan udah saya cukupin gitu. Jangan gitu, saya nggak enak diomongin kan. Muka saya jadi jelek kan apa gimana ya? Hah? Oh, berarti nggak kerekam dong tadi dong. Nggak apa-apa sih. Penting kan direkam di otak kan. Al-ilmu fi sudur la fi sutur ya kan. Siapa lagi nih? Nih yang harus bayar fidyah lagi adalah orang yang tadi tuh. Orang yang meninggal dunia itu dilihat. Ada nggak orang yang harus membayar fidyah? Ada dua nih orang yang meninggal. Kalau dia meninggalnya memang gara-gara dia tidak puasa sakit uzur nih. Dia nggak puasa karena sakit uzur. Lalu tidak ada kesempatan buat dia untuk mengqadha puasanya, maka dia nggak wajib bayar fidyah. Contohnya tadi nih, mules perutnya nih. Besok mau lebaran, nyicipin dodol kebanyakan, perutnya mules, gas semua, nggak puasa nih dia nih. Maka kan dia nggak bayar fidyah dong. Kenapa? Masih diharapkan kesembuhannya. Ketika dia datang lebaran, meninggal dia, kan ninggalin puasa kan. Dia tidak puasa pertama gara-gara uzur, tapi karena tidak diberikan kesempatan untuk mengqadha puasanya, orang ini nggak wajib bayar fidyah. Jadi kalau dia tidak puasa karena uzur sakit, lalu tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasanya, maka dia tidak wajib difidyahkan. Berbeda dengan orang yang tidak berpuasa dengan sebab uzur ataupun tidak, anggaplah dia uzur karena sakit tapi memiliki kesempatan untuk mengqadha puasa dia, atau memang meninggalkan puasa sengaja nggak ada uzur. Kitab Fathul Mu'in, kitab masyhur yang dipakai oleh ulama, maka jawabannya ada 3 pendapat bagi orang yang mati meninggalkan sholat. Tapi yang dijelaskan dalam kitab ini cuma 2 pendapat. Maka pendapat yang pertama yang kuat, man mata wa alaihi sholatu fardin, siapa orang yang meninggal dan punya tanggungan sholat fardu, dia tinggalin. Sakit seminggu nggak sholat dia seminggu, lam tuqdo wa lam tufda anhu, maka nggak perlu diberikan fidyah dan tidak perlu lagi dikodokkan sholatnya, nggak perlu, tidak perlu. Jadi nggak ada bayar fidyah buat orang yang mati meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan nggak ada fidyahnya. Jadi fidyah berlaku buat orang yang meninggalkan puasa. Ini pendapat jumhur ulama, kaul yang mu'tamad itu. Dia tidak wajib dikodokkan sholatnya, tidak wajib dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang kuat. Ada pendapat yang kedua, pendapatnya dhaif, lil amaliyah, buat beramal diperbolehkan apa? Innaha tuf'alu anha, hendaklah dia melakukan daripada ibadah sholat anhu yang dia hadiahkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Auso biha amla, baik orang itu berpesan ataupun tidak berpesan. Jadi yang kedua pendapatnya, kalau ada orang yang meninggal dunia meninggalkan sholat, maka tidak dibayarkan fidyah, tapi ahli warisnya mengqadhakan sholat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Pur, ya Pak, Bapak udah nggak sholat nih, ini hari yang keberapa? Udah ke-6 hari nih. Nanti kalau Bapak nggak sholat, nggak bisa, Ipul gantiin. Maka Bang Ipul boleh lil amal, tidak bayar fidyah, nggak ada, tapi menggantikan sholat yang ditinggalkan sama orang tuanya. Ataupun orang tuanya nggak pesen, ya Allah sakit dari hari Senin, aneh inget banget, kenapa aneh mau kerja nggak jadi, dia dibawa ke rumah sakit. Hari Minggu wafat misalkan, nanti saya yang gantiin sholatnya, gantiin. Usolli fardul isya'i an abi'i qadha'an lillahi ta'ala, boleh.
Ini yang dilakukan oleh Imam As-Subki, fa'ala bihi an ba'da aqaribihi. Imam As-Subki melakukan hal yang demikian itu untuk kerabatnya yang meninggal dunia. Enak kalau bapaknya bilang, Bang Ipul, bapak umur 65, baru tobat 2 tahun yang lalu, selama muda belum pernah sholat, tolong kodoin dari bapak akil balik 15 sampai umur 62 tahun, kodoin, tolongin Bang Ipul. Berasa tuh. Kalau lu nggak mau warisan gua nggak kasih, gua kasih yang mau kodoin sholat gua. Boleh, lu jangan hartanya mau, di sholatnya kagak mau. Iya, tapi kan dia udah ngaji. Gua pakai yang muktamad, Pak. Nggak ada, sholat nggak bisa digantiin. Kalau sholat bisa digantiin, orang kaya bisa bayar buat nyolatin. Gua nggak usah, Bang Erwin sholat zuhur 2 kali, gua kasih 200.000. Nggak bisa begitu. Amal masing-masing. Tapi Imam As-Subki bilang boleh. Nggak bayar fidyah, tapi mengganti sholat buat almarhum. Ada tuh yang begitu, gantiin sholatnya, nggak apa-apa. Imam As-Subki. Yang ketiga adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Baghawi yang mengatakan siapa orang yang meninggal dunia meninggalkan sholat, maka boleh sholat yang ditinggalkannya itu diganti dengan membayar fidyah. Itu lil amalibi. Boleh diamalkan, boleh. Beramal boleh. Dalam satu riwayat dikatakan innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza bistighfari laka bistighfari waladika laka. Jadi nanti ada almarhum derajatnya naik terus. Dia tanya, ini pahala apa nih? Ini pahala istighfar anak-anakmu, sedekah-sedekah anakmu, amal-amal anakmu yang dihadiahkan buat dirimu. Jadi ada yang mengatakan, iya memang nggak usah disolatkan, nggak usah dikodoin sholat, nggak usah bayar fidyah. Tapi anak yang berterima kasih kepada orang tuanya, kalau dia nggak sanggup menyolatkan, bodoh nggak sanggup. Kenapa? Saya juga bajingan, sholat aja kodo sendiri belum kelar. Tapi orang tua kaya melintir, tajir melintir, maka ganti tuh dari uang warisan tirka buat kodoin daripada orang tua. Tapi kalau kita anak yang soleh gitu, kita alhamdulillah sholat gak pernah alfa, subuh tepat waktu, orang tua meninggal cuma ninggalin 3 hari doang, dalam hati bilang saya aja yang gantiin sholatnya, saya hadiahkan buat beliau. Sedekah tetap dijalankan, tapi ibadah digantikan. Itu anak yang luar biasa. Tapi mengambil kaul yang pertama, tidak ada fidyah, tidak ada qadha, maka hal itu juga diperbolehkan. Tapi khusus yang puasa, hati-hati, kita harus paham apakah orang tua kita wajib bayar fidyah atau tidak, sebagaimana keterangan-keterangan yang tadi sudah saya sampaikan, walaupun tidak terekam dan terpotong karena mati otomatis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi